Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan membaca hadis-hadis dalam arba'una hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal. 40 hadis, setiap hadis di situ ada 5 perkara atau 5 hal. Kita akan baca pagi hari ini hadis yang nomor 23. Mu'allif hafizahullah taala memberi judul dengan At-Tahdhir min mukhalafati amrillahi taala. Peringatan keras dari menyelisihi perintah Allah taala. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang sudah pernah kita baca di nomor 10. Tapi ada sedikit perbedaan redaksi antara hadis yang sudah kita baca nomor 10 dan juga hadis yang akan kita baca ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Abbas. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin. Ada 5 hal yang ketika dilakukan menyebabkan terjadinya 5 hal pula. Yang pertama, ma naqadha qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidaklah satu kaum memutuskan perjanjian kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka menguasai mereka. Allah akan menjadikan musuh mereka menguasainya. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah. Tidaklah mereka berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, illa fasyafihim al-faqru, kecuali kefakiran akan menyebar di tengah-tengah mereka. Mereka akan ditimpa kefakiran. Yang ketiga, wala dhaharat fihimul fahishatu illa fasyafihim al-mautu. Tidaklah nampak di tengah-tengah mereka kekejian, perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, illa fasyafihimul mautu, kecuali tersebar pula kematian di tengah-tengah mereka. Banyak terjadi kematian. Yang keempat, wala taffafu al-mikyala illa muni'u an-nabat. Tidaklah mereka curang dalam takaran, termasuk juga timbangan, kecuali tumbuhan-tumbuhan akan ditahan untuk tidak tumbuh. Tanaman tidak tumbuh lagi. Wa ukhidhu bisinina, dan juga mereka akan ditimpa kesulitan pangan, paceklik bertahun-tahun. Yang kelima, wala mana'uz zakata illa khubisa anhum al-qatru. Tidaklah mereka mencegah diri mereka dari mengeluarkan zakat kecuali akan ditahan dari mereka air hujan. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa hadis ini mirip dengan hadis yang sudah pernah kita bahas, hadis yang ke-10, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan secara khusus kepada para sahabat muhajirin tentang 5 hal yang mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi berlindung agar kaum muhajirin saat itu tidak diuji dengan 5 hal itu. Hampir sama dengan yang baru saja kita baca. Di antaranya
Di dalam hadis yang nomor 23 ini, suatu kaum apabila mereka memiliki sifat yang buruk, yaitu ketika mereka membiasakan diri untuk menyelisihi perjanjian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan satu keburukan di mana musuh-musuh mereka akan menguasainya. Muallif di sini menjelaskan wa awwalu hadhil af'al, awal dari 5 hal yang menjadi penyebab Allah juga akan menurunkan 5 hal adalah ma naqadha qaumun al-ahda illa sallatu alaihim aduwahum, ay ma ahadullaha alaihi aw ma ahadu alaihi qauman akharin binaqdhihim fa binaqdhihim al-ahda yusallitu alaihim aduwahum. Yang dimaksud perjanjian di sini ada 2, yaitu perjanjian kaum tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga perjanjian kaum tersebut dengan kaum yang lain. Karena manusia sebagai satu komunitas atau kaum itu mereka juga memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, perjanjian seperti ini jika mereka selisihi, mereka batalkan dengan tidak taat terhadap aturan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh mereka untuk menguasai. Termasuk juga ketika mereka memiliki perjanjian dengan kaum yang lain, kemudian perjanjian itu dibatalkan, maka ini pun menjadi penyebab Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya menunaikan perjanjian di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-34. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Mendekati di sini adalah memakan harta mereka dengan cara yang batil. Hatta yablughu asuddah, sampai anak yatim itu memiliki kemampuan untuk mengolah balik dan juga memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengatur harta mereka. Wa aufu bil ahdi, ini yang menjadi syahid, yang menjadi pendukung dari nukilan ayat ini terhadap masalah yang pertama, yaitu memutuskan perjanjian. Allah memerintahkan wa aufu bil ahdi, dan tunaikanlah perjanjian. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya perjanjian itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan para sahabat kaum muslimin saat itu juga memiliki perjanjian-perjanjian dengan orang-orang atau kaum yang selain kaum muslimin, Yahudi, Nasrani maupun orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menempati perjanjian tersebut, sehingga termasuk di antara perangai yang mulia, ciri sebagai seorang muslim, seorang mukmin adalah melakukan perjanjian dengan siapapun selagi perjanjian itu tidak menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, maka harus ditepati. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-muslimuna ala syurutihim, di antara sesama muslim mereka diikat dengan perjanjian yang mereka adakan, kesepakatan yang mereka adakan, kecuali kesepakatan itu memang kesepakatan yang menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Nabi tidak akan melakukan tindakan kecuali setelah mereka memutuskan atau membatalkan perjanjian itu terlebih dahulu. Dan ini banyak bisa kita baca dalam sirah perjalanan hidup beliau, kaum muslimin saat itu, bagaimana mereka bermuamalah dengan orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik. Maka tidak boleh bagi kita untuk gampang memutuskan satu kesepakatan perjanjian, apalagi sesama kaum muslimin.
Dan memutuskan perjanjian ini termasuk di antara min alamatin nifaq, termasuk tanda-tanda kemunafikan. Fa in kana fi qaumin washtaharu bihi nalul iqab. Kalau menyelisih perjanjian ini menjadi sesuatu yang biasa dilakukan satu kaum, mereka layak untuk mendapatkan hukuman, yaitu di mana musuh mereka akan menguasainya. Jazaan bimajtarahu min naqdil ahdil ma'mur bil wafa'i bihi. Karena mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan, yaitu memutuskan perjanjian yang telah disepakati, ya, yang semestinya mereka tunaikan. Ini disebutkan di dalam Faidul Qadir tentang masalah tafsir dari surat Al-Isra ayat 34 tadi itu, di mana Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menepati perjanjian yang sudah kita buat, termasuk dalam hal jual beli misalnya. Maka kesepakatan-kesepakatan yang tidak melanggar syariat, ya, dibuat, kemudian hal tersebut ditepati bersama-sama. Kemudian yang kedua, wasani hadhil asam al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Dosa yang kedua adalah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni selain dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diturunkan oleh Allah bukan hanya Al-Qur'an tetapi juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri menyampaikan, inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. Karena Nabi SAW tidaklah berbicara kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu pula Allah memberikan perintah kepada kita, apa yang diperintahkan oleh Rasul lakukan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah, tidaklah mereka berhukum dengan hukum dengan yang diturunkan oleh Allah, illa fasyafihim al-faqru, kecuali tersebar juga di tengah-tengah mereka kefakiran. Kefakiran tersebar di tengah-tengah mereka. Ai idza hakamu fihim, artinya apabila mereka memutuskan suatu perkara di tengah-tengah mereka, ghaira syara'illahi minal Qur'an was sunnah, selain syariat Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah, an amtin, baik sengaja, au jahlin, atau karena kebodohan, dhahara fihim al-faqru, maka akan nampaklah di tengah-tengah mereka kefakiran. Wa kasura iqaban wa jazaan, dan banyak hukuman lain serta balasannya. Ini juga disebutkan dalam At-Taisir bi Syarhil Jami' As-Shaghir Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan derajat orang yang, tingkatan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang paling jelek adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ketika hal tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan yakin, dengan beranggapan, berkeyakinan bahwa ada hukum lain yang lebih baik, yang lebih membawa maslahat selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu betul, dia yakini itu, maka ini masuk pada derajat faulaika humul kafirun. Tetapi jika mereka tidak tahu, atau karena ada syubhat dari orang-orang yang mereka senantiasa mempengaruhi agar kaum muslimin ragu-ragu terhadap hukum mereka sendiri, kemudian diputuskan hukum itu tidak berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya, maka termasuk wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun atau faulaika humul fasiqun, termasuk orang yang zalim maupun orang yang fasik. Maka tidak serta-merta seseorang yang misalnya memutuskan hukum bukan berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya, lalu kemudian diterapkan derajat yang pertama tadi, faulaika humul kafirun. Maka yang dimaksud di situ kata mayoritas para ulama, termasuk juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Turjumanul Quran itu adalah kufrun duna kufrin, masih dilihat kekufuran yang di bawah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, karena ada tingkatan 3 tadi itu, bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, dan itu perlu di cross check langsung kepada mereka yang memutuskan perkara tersebut yang tidak berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, wasalisu hadhil munkarat yadhkuruha sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 3 kemungkaran atau dosa dalam hadis ini, wala dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul mautu, tidaklah nampak di tengah-tengah mereka al-fahishah, perbuatan yang keji. Perbuatan fahisyah, fakhsha ini ya, para ulama menyebutkan secara khusus adalah az-zina, adalah zina, perzinahan, dengan istilah-istilah yang mungkin sudah dirubah, perselingkuhan dan seterusnya ya, satu hubungan yang tidak resmi berdasarkan ketetapan syariat Islam melalui akdun nikah, maka itu namanya perzinahan, walaupun dilakukan suka sama suka. Itu tidak merubah hukum yang disebut dengan zina. Nah, kalau itu sampai tersebar, maka kematian juga akan tersebar. Di dalam hadis yang lain, wala fashazina fi qaumin qattu illa kasura fihimul maut. Dalam riwayat Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta, tidaklah zina secara langsung disebutkan, fahisyah di sini. Zina tersebar ya di tengah-tengah kaum, kecuali banyak pula kematian yang akan terjadi di tengah-tengah mereka. Karena bisa jadi dengan sebab seperti itu kemudian Allah memberikan penyakit yang tidak ada penawarnya, penyakit yang tidak ditemukan penawarnya oleh manusia saat itu. Fa idan tashara zina wa amsaluhu, jika zina tersebar dan yang semisalnya, wa dhahara wa sara syai'an fi qaumin mubahan bainahum wa lam yunkiru ala fa'ilihi fasafihimul mautu. Kemudian tidak ada seorang pun di tengah-tengah mereka yang mengingkari para pelaku perbuatan keji tersebut, maka kematian juga akan banyak menyebar di tengah mereka, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau. Kenapa? Bisa babi kasratil amrad, bisa jadi dengan itu terjadi banyaknya penyakit-penyakit, wal asqam wal auja' allati lam takun fi ghairihim, di mana penyakit itu tidak pernah muncul sebelum mereka, tidak pernah muncul, tidak pernah ada selain yang menimpa mereka, sehingga tidak bisa mereka mencari obat karena penyakit itu belum ada. Seperti dulu di awal ketika virus HIV ya, penyakit AIDS itu ya, dengan jumlah kematian yang luar biasa, dan itu diawali dengan tersebarnya perzinahan. Apalagi sampai di akhir zaman, kata Nabi SAW ya, perzinahan itu dilakukan ya, di jalan, sampai ada orang yang agak risih, ini masih lumayan, ditegur, ya ojo tengah jalan tarik, minggir titik, kata begitu. Sungguh tengah jalan ini minggir, lakono tapi kok pinggir ya, pinggir gak ketok wong, sampai begitu nanti. Nah kalau sudah seperti itu, naudzubillah min dzalik. Nabi pun berlindung kepada Allah ketika bersabda di tengah-tengah kaum muhajirin, aku berharap kalian tidak mendapati 5 hal ini, termasuk tadi ketika fahisyah tersebar. Nabi SAW menceritakan dulu di tengah-tengah Bani Israel, ta'at-ta'unu rijzun au adabun ursila ala Bani Israel. At-ta'un rijzun, rijzun itu sesuatu yang kotor, keji, penyakit yang kotor. Au adabun, atau adab ursila ala Bani Israel, yang dikirim kepada Bani Israel. Au ala man kana qablakum, atau kepada orang yang sebelum kalian. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi
Nah, jika kalian nanti sampai mendapati ada satu kaum atau di satu daerah belahan bumi mereka terjangkiti taun, fala taqdamu alaihi, maka jangan kalian datangi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tetapi ketika kalian sudah berada di tempat tersebut, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kalian keluar karena lari darinya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta beliau. Nah, ini kaidah penting ketika di satu daerah di situ ada yang namanya taun, ya. Ada penyakit yang gampang sekali menyebar dan mematikan, maka bagi orang yang di luar daerah itu tidak boleh masuk, dan orang yang sudah ada di dalam tidak boleh keluar. Fa in kanu kadzalika fadzalika jazaohum fid dunya wa lahum fil akhirah sawa'un al-'adzab litajarruihim ala maharimillah. Maka jika mereka dalam keadaan seperti itu, maka itulah balasan mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan balasan yang lebih buruk, azab yang lebih buruk, karena keberanian mereka melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perzinahan termasuk juga sesama jenis dan seterusnya. Kalau tidak ada yang mengingkari hal tersebut, ya, maka terjadilah, ya, kematian dan penyakit-penyakit yang belum ada, belum pernah terjadi. Yang keempat, tatfiful mikyal, yaitu melakukan kecurangan dalam takaran. Al-kail itu takaran, termasuk juga al-mizan, yaitu timbangan. Karena zaman dahulu sesuatu yang sifatnya biji-bijian itu modelnya ditakar, ya, seperti adanya satuan mud atau sok, ya. Satu sok itu 4 mud, satu sok 4 mud, dan satu mud itu satu genggaman telapak tangan orang dewasa. Ini satu mud, misalnya kurma 1 mud atau gandum 1 mud, itu sekian. Kalau satu sok berarti 4 kali ini. Sehingga di beberapa aturan pengeluaran zakat itu memakai takaran seperti itu. Misalnya zakat fitri itu 1 sok. 1 sok berarti 4 mud. 4 mud. Ada yang sudah membuat semacam alat takaran untuk 1 mud. Kami dulu sudah pernah beli 2 itu kalau 1 sok beras dengan takaran yang sampai munjung, jadi tumpah dulu, kemudian yang tidak tumpah ini jadi satu mud. Itu kalau kita ayoni bahasa Jawanya, itu sekitar 2,5 kilo. Itu satu sok. Jadi mud nabawinya seperti itu. Namun ada yang sampai 3 kilo. Nah, kalau orang sudah naqasa qaumun al-mikyala wal mizan illa quti'a wala tafaful mikyala illa muni'u al-nabat wa ukhidu bis-sinin, maka tanaman-tanaman akan ditahan oleh Allah, tidak tumbuh, dan mereka ditimpa masa paceklik, kekurangan pangan. Karena dari awalnya tanaman yang menjadi sumber makanan mereka, menjadi konsumsi mereka, ini Allah tahan tidak tumbuh, sehingga secara otomatis hasil dari tanaman, tumbuhan yang menjadi kebutuhan pokok mereka menjadi tidak ada, dan menjadikan mereka menghadapi masa paceklik. Hal itu disebabkan karena mereka telah curang dalam takaran. Ma anqasu fil kaili wal wazni illa stahaqqul adzab biman'ihim al matar fala tanbutul ardu fayusabu bil maja'ah wal qahd wal jadb ballahum al wail. Ketika hal tersebut
dilakukan, maka hujan akan ditahan oleh Allah sehingga bumi tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, mereka mengalami kelaparan dan masa paceklik. Bahkan mereka diancam dengan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Al-wail, kata para ulama, ini secara bahasa memang maknanya adalah celaka. Makna yang lain, wail ini satu lembah yang berada di dasar neraka jahanam. Satu lembah yang berada di dasar neraka jahanam. Sehingga wailul lil mutaffifin adalah mereka akan ditempatkan di lembah dasar neraka jahanam. Wal iyadu billah. Walahum fil akhirati adzabun huwa asyaddu wa abqa. Dan mereka mendapatkan adab yang lebih pedih, lebih kekal di akhirat, mengurangi takaran dan juga timbangan. Kalau mereka menakar untuk orang lain, mereka kurangi, tapi ketika mereka ditakar oleh orang lain, membeli, mereka minta supaya yastaufun, agar dimaksimalkan, agar dipaskan, bahkan minta lebih. Nah, ini tipe orang yang curang. Saya punya teman jualan emas di pasar, itu beliau semacam beli atau ya kaligrafi potongan ini, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtaluna, sampai ayat 2 itu, kemudian ada terjemahannya, dipasang di situ di depan tokonya, ya, mungkin sebagai pengingat, ya, bahwa tidak boleh berlaku curang, berlaku tidak jujur. Nah, itu menjadi penyebab Allah menahan rezeki mereka, Allah menahan tanaman mereka tumbuh. Dan yang kelima, wala mana'uz zakata illa hubisa anhum al-qatr. Tidaklah mereka mencegah, tidak mengeluarkan zakat kecuali Allah tahan, ya, hujan untuk mereka. Ai mana'ur rukna salisa min arkanil Islam. Mereka mencegah, menahan, tidak melaksanakan rukun yang ketiga dari rukun Islam, wa huwa ada'uz zakah, yaitu menunaikan zakat, wa i'ta'uha ila mustahiqiha, memberikannya kepada yang berhak, illa hubisa anhumul matar iqaban, kecuali Allah akan tahan, ya, hujan sebagai hukuman. Wa idzastasqau la yustajabu lahum. Kalau mereka istisqa, minta hujan, tidak diijabahi. Wa yu'aqabuna fid dunya kadzalik. Begitu pula di dunia mereka sudah dihukum bimuqatalatihim, mereka diperangi, ya. Ketika zaman dari Abu Bakar, ya, orang-orang yang dulunya sukarela membayar zakat ketika Rasulullah SAW masih hidup, kemudian mereka enggan ketika Rasulullah sudah wafat, maka diperangi oleh Abu Bakar. Wal akhdhu ala aidihim kama fa'ala al-khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu min qitali mani'iz zakat, sebagaimana dulu dilakukan al-khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan atau enggan mengeluarkan zakat. Di dunia mereka diperangi, di akhirat lebih berat lagi. Nah, namun di tempat kita ini sadar-sadari, mau mengeluarkan zakat monggo, enggak ya enggak ada sanksi. Beda kalau enggak setor SPT, pajak, datangi dendo. Sok ngurusi apa-apa angel. Itu. Dikejar-kejar ya Pak Mahmud. Nanti dilihat di apa namanya perempatan-perempatan, ya. SPT. Zakat ya nek riyo tok, kan gitu ya. Nah, itu pun padahal ya haulnya seseorang ya beda-beda. Bisa jadi Ramadan, bisa jadi sebelum Ramadan, bisa jadi nanti Syawal. Sehingga benar-benar ketika zakat ini optimal, ya, masing-masing kaum muslimin yang memang sudah layak wajib mengeluarkan zakat, ya, maka ya kemaslahatan akan benar-benar dirasakan oleh para fakir, para miskin, dan orang-orang yang memang mustahik, berhak mengeluarkan berhak menerima zakat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu zakat sampai balik ke Baitul Mal. Padahal beliau memerintah tidak lebih dari 3 tahun, kurang dari 3 tahun. Karena benar-benar dioptimalkan sehingga zakat itu bukan hanya diberikan kepada kaum muslimin,
ahlul kitab itu dapat jatah. Karena sudah tidak ada orang yang miskin di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kriteria miskin saat itu, sekarang kalau zaman kita udah kaya, dia punya kendaraan mobil standar 1 minimal. Kemudian dia, zaman itu ya, kuda yang bagus. Yang kedua, dia hanya punya jatah makan sekitar 3 bulan. Sudah sono jagane, tapi cuma 3 bulan. Itu kriteria miskin. Ya. Dan dia punya juga peralatan perang, ya, peralatan perang, entah itu baju besi atau busur atau pedang. Jadi kriterianya sudah sedemikian mewah kalau di zaman kita sekarang ini. Jadi 3 bulan itu batasan minimal orang dikatakan orang yang miskin. Sono jagane piro? 3 wulan. Berak zakat awakmu iki. 3 wulan ya. Sampai kemudian orang Yahudi diberi zakat. Kemudian sudah habis. Karena memang sudah tidak ada kaum muslimin. Sampai balik ke Baitul Mal. Nah, di zaman akhir juga nanti kata Nabi seperti itu. Nah, sebelum datang masa itu, ya maka Nabi supaya orang yang berhak wajib mengeluarkan zakat sadar tentang hal tersebut. Para petani misalnya, makanya amil itu benar-benar menjadi ujung tombak kalau sudah seperti itu digalakkan. Sehingga yang nomor 3 Allah beri urutan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina. Setelah fakir miskin, yang ketiga urutannya amil. Karena itu menjadi ujung tombak bagi terlaksananya, suksesnya bagaimana penarikan zakat yang ada di kaum muslimin. Ya, tapi itu kesadaran. Ya. Muslim yang sadar ya mengeluarkan, tidak sadar ya sudah. Ya. Karena kalau ada amil itu datangi satu-satu. Wah, ini sudah masanya, sudah haulnya ini, Pak. Jenengan dihitung lagi, oh apalagi nisabnya sudah ini. Nah, ini jenengan mengeluarkan zakat sekian. Makanya kalimatnya khud min amwalihim, jupuan. Ojo ngenteni, ngenteni ya balik-balik Kak, teko-teko. Khud min amwalihim shadaqatan, ambil dari mereka, sedekah mereka, sedekah yang wajib yaitu zakat. Jadi memang harus dipaksa seperti itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu ta'ifatin kharajat an syara'il Islam adh-dhahirah al-mutawatirah mislu antar in tarakuz zakah. Setiap kelompok yang keluar dari syariat Islam yang zahir, yang nampak, mengeluarkan zakat itu nampak. Makanya tidak boleh disembunyikan namanya kalau zakat. Anonim, hamba Allah zakat. Ya boleh. Ditampakkan namanya karena wajib, termasuk bagian dari syiar Islam yang zahirah. Kecuali kalau infak, sedekah yang sifatnya sunnah, maka yang baik adalah dengan menyembunyikan identitas pemberi infak yang sunnah itu, sedekah yang sunnah itu. Dan boleh juga menampakkan namanya dengan tujuan supaya diikuti. Iki biasanya nek disi ngawali kok dielok karo liyane, anak buah melok kanca-kancane. Boleh seperti itu, menampakkan nama. Hamba Allah bulan, doa ya jenenge ya sono. Tapi sesuatu yang nampak tidak boleh disembunyikan. Sholat jamaah, nggak boleh singitan kok nisor barongan. Sholat jamaah nisor barongan, singitan. Jumatan juga begitu misalnya. Nampak. Puasa yang wajib nampak. Kalau puasa yang sunnah silahkan disembunyikan. Zakat, ya ditampakkan. Wa a'lanu bil bid'ai al-munaqidah lil Islam fil aqaid aw al ibadah. Seperti mereka tidak meninggalkan sholat, tidak mengeluarkan zakat, atau menampakkan secara terang-terangan kebid'ahan yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam fil aqaid, dalam masalah akidah. Bid'ah itu ada 2, bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang ghairu mukaffirah, bid'ah yang sampai mengkafirkan. Ini maksudnya bid'ah dalam akidah, seperti orang-orang Rafidhah. Ini bid'ah yang mukaffirah fil aqidah au al ibadat,
atau termasuk dalam ibadah, au tahakamu ila taghut, atau berhukum dengan hukum taghut, wa nahwu dzalika. Taghut itu adalah ma'ubida li ghairillah, sesuatu yang disembah selain Allah, diagungkan melebihi kapasitas mereka sebagai seorang hamba, ditaati dan mereka ridho. Kalau nggak ridho bukan taghut namanya. Nabi Isa itu disembah, tapi apakah beliau ridho? Nggak ridho, makanya bukan taghut. Wa nahwu dzalika fal wajib 'alal muslimin qitaluhum bittifaqi a'immatil muslimin. Maka yang wajib bagi kaum muslimin ya memerangi mereka dengan kesepakatan para imam kaum muslimin. Jadi para imam, para ulama itu sepakat, orang-orang yang seperti itu ya diperangi. Wa in takallamu bisyahadatain, walaupun mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti terjadi perselisihan, perdebatan, diskusi antara Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar bersikuku, ini orang tidak mau mengeluarkan zakat, tapi mengatakan, loh mereka syahadat. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Saya itu diperintah untuk memerangi orang sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Bakar, mereka sudah ucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ada terusannya, illa bihaqqil Islam. Nah, kecuali dengan hak Islam. Ini yang digondeli sama Abu Bakar. Kecuali dengan hak Islam Umar. Hak Islam adalah supaya mereka tidak memisah antara kewajiban syahadat mereka termasuk sholat dan juga zakat. Kalau sampai memisah berarti mereka ditindak dengan adanya hak Islam itu sendiri. Akhirnya Umar pun mengakui argumentasi dalil yang digunakan oleh Abu Bakar lebih kuat dan setuju dengan kebijakan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar was sahabah bi ahli ridda wa bil khawarij hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kata Ibnu Taimiyah, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar, para sahabat terhadap orang-orang yang murtad dan orang-orang khawarij sampai agama itu murni, hanya diperuntukkan, ketaatan itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau benar-benar diterapkan, tapi kalau enggak ya enggak bisa kemudian. Dan yang melakukan ya waliul amri. Nggak bisa kelompok kemudian goleki wong sing gak ngetono zakat sampai nggawa pedang ini. Geruduk misalnya. Nggak bisa. Jadi hukum-hukum yang sifatnya merupakan syariat Islam yang zahirah, maka yang mengeksekusi adalah pemimpin. Tidak bisa kelompok-kelompok atau bahkan pribadi-pribadi. Kalau kelompok-kelompok pribadi, bisa tawuran bareng itu, balas dendam. Tapi kalau negara yang punya otoritas, wewenang, ya tidak bisa. Mereka membalas kepada negara karena mereka punya alat. Fahadhil khamsu man tasharat hiya au ihdaha fi qaumin wastuhira biha illa kanat alaihim su'uman wa halla bihim ghadabullah wa iqabuh. Nah, kalau 5 hal tadi itu apalagi tersebar bareng atau salah satunya dan ustuhiru, artinya mereka dikenal dengan kelakuan seperti itu, maka mereka halal, layak mendapatkan kemurkaan Allah, hukumannya di dunia dan di akhirat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ya, kita memohon maafan Allah dan juga kesejahteraan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu pelajaran dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, qabhul ma'asi wasyu'umu akibatiha. Buruknya maksiat dan akibat yang pedih dari maksiat-maksiat itu. Yang kedua, wujubut ta'ah al-ittiba' wat tahdhir minal mukhalafa wal isyan wal ibtida'. Wajibnya taat adalah dengan mengikuti dan berhati-hati dari menyelisihi dan bermaksiat serta tidak melakukan kebid'ahan. Yang ketiga, wujubul amal bi syara'i'il islamil zahirah. Wajibnya beramal dengan syariat-syariat Islam yang zahirah. Li'annaha sababu sa'adatil muslimin fi dinihim wa dunyahum. Karena ini menjadi sebab kebahagiaan kaum muslimin di dalam agama mereka maupun dunia mereka. Dan yang keempat, man ankara ma'luman min syara'i'il islami adh-dhahirah al-mutawatirah fa huwa kafirun murtaddun yajibu qitaluhu bil ittifaq. Berdasarkan kesepakatan para ulama,
siapa yang mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dari syariat Islam, maklumun bidzarurah, kaum muslimin pasti tahu. Ya seperti puasa ini, Ramadan wajib, tidak ada seorang muslimun yang tidak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib, tapi dia ingkari itu, fahuwa kafirun murtadun, maka dia dihukumi kafir, murtad, wajib untuk diperangi. Seperti orang yang tidak sholat, itu yang mendatangi ya para petugas pemerintah, disuruh tobat dan diberi waktu ya besok harinya, sampai habis waktu besok harinya. Di mazhab Hambali seperti itu. Misalnya didatangi waktu sholat duhur, sampai ditunggu sholat duhur habis, besok didatangi lagi sholat duhur, ditunggu sampai sholat duhur habis. Kalau sampai seperti itu lagi, setelah dijelaskan kemudian dia masih mendengar seperti itu, maka orang seperti ini ya dihukum had, yaitu dianggap murtad, dan hukuman orang murtad itu dibunuh. Sehingga benar-benar orang itu takut untuk meninggalkan syariat-syariat Islam yang zahir terutama, walaupun mereka dalam keadaan terpaksa. Yang penting mereka melaksanakan, karena keterpaksaan itu ya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada polisi yang bertugas untuk menegakkan syariat seperti itu. Ya, di sini kita hanya sekedar secara lisan menghimbau ya para ulama ya tentang dosa meninggalkan sholat, meninggalkan zakat dan hukum-hukum syariat Islam yang zahirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kaum muslimin agar mereka sadar, bagi mereka yang misalnya wajib sudah mengeluarkan zakat, mereka segera untuk mengamalkan kewajiban tersebut dan manfaatnya dirasakan kaum muslimin yang lainnya, dan juga syariat-syariat Islam yang zahirah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Okay. Nanti ini THR. Business, ya. Bentuk. Ya. Wah. Kan pira pertanyaannya ki? Ayat itu, ya ayat. Iya. Ya. Ya. Pertanyaan pertama, saya ditakoni lali.
Jadi namanya waliul amri, pemerintah itu termasuk naibnya, termasuk penggantinya atau lembaga yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah berdasarkan aturan yang memang sudah dibuat, ya, bahwa dia memiliki wewenang untuk mengambil atau sekaligus menyalurkan zakat. Seperti lembaga-lembaga amil zakat yang sudah memiliki misalnya SK Menkumham dan seterusnya. Ya, walaupun boleh saja seorang muzaki itu tanpa melalui lembaga itu kemudian dia memberikan langsung kepada mustahik, dan itu dibolehkan. Jadi boleh seorang muzaki dia memberikan harta dari yang dia zakati, zakat itu kepada mustahik secara langsung. Ini juga dibolehkan. Adapun kewenangan dari lembaga yang memang sudah dibentuk itu memang dalam rangka untuk mengkoordinir dan orang-orang yang mendapatkan tugas, ya, kalau itu kontinu bukan hanya sekedar tahunan, maka dia layak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu yang disebut dengan amil. Nah, kenyataannya zakat itu kan lebih dikenal orang pada mal saja. Padahal kalau sudah namanya amil itu bukan zakat harta saja. Orang yang berprofesi sebagai petani itu menjadi objek wajib zakat juga. Pertanian itu zakat zuru. Dan itu jarang misalnya orang mendatangi atau mereka secara sukarela menyerahkan zakat itu ke lembaga. Yang ada adalah mereka sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa tidak ditampung. Di kampung, di desa tidak ada seperti itu lembaga yang jemput zakat seperti itu. Dan mereka kesadaran sendiri-sendiri. Nah, apakah boleh, ya, kemudian yang menjadi kepanjangan tangan dari yang sudah dapat izin dari pemerintah untuk khud min amwalihim sodakotan tadi mengambil? Nah, boleh saja. Kenapa? Karena sudah mendapatkan legalitas wewenang sebagai naib dari pemerintah. Makanya seperti misalnya yayasan yang di situ juga ada lembaga yang sebagai pengumpul dan juga penyalur zakat, itu hakikatnya yang mereka sebagai naib dari waliul amri itu. Dan itu sudah disepakati. Maka bisa melakukan sesuatu yang menjadi kewenangan dari pemerintah, termasuk khud min amwalihim tadi itu, mengambil dari harta mereka. Tapi kalau memerangi ya enggak. Mana pemerintah sendiri tidak memerangi kan? Enggak memerangi. Siapa yang tidak zakat juga diperangi. Kemudian yang kedua tentang syariat Islam yang dhahirah, itu memang harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Menampakkan di sini kalau dalam hal zakat secara khusus adalah yang pertama orangnya. Karena itu Nabi ketika menerima zakat dari orang itu mendoakan orangnya. Ketika Abu Aufa itu datang kepada Nabi menyerahkan zakat, beliau mendoakan sholawat, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan sholawat rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Nah, termasuk juga ada beberapa doa yang saya lupa yang dalam kitab-kitab fikih yang disebutkan oleh para fuqaha, ya. Minimal itu yang hadisnya sahih, mengucapkan sholawat kepada yang menerima zakat. Nabi menyebut nama. Ya, kalau zaman dulu kan tidak di list, misalnya kemudian diumumkan, tidak. Tapi orang yang diberi zakat itu tahu bahwa ini adalah zakatnya si fulan. Nah, kemudian menyebarkannya ini pun juga ditampakkan supaya orang sadar, tidak disembunyikan. Oh, ini zakat, harta zakat, supaya orang yang dulunya tidak berzakat itu sadar. Dan ini pernah kami alami di kampung, yaitu ada orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, di situ ada musola. Ya, kemudian ketika ada orang-orang yang mengeluarkan zakat malnya, sehingga 2-3 orang juga tergugah juga. Konsultasi, kemudian berapa besaran zakat yang harus mereka keluarkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang wajib mereka
laksanakan. Taunya adalah ketika zakat itu ditampakkan pengeluarannya. Ya. Jadi dari sisi orang yang mengeluarkan, kemudian dari sisi penyebarannya, dari sisi distribusinya, pemberiannya kepada fakir miskin. Bagaimana kalau tadi ada kasus, ada mustahik tahu dari muzaki ini, akhirnya dia nyelonong gitu ya, nyelonong dan jadi langganan gitu. Maksudnya mustahik ini sering langsung ke muzaki ini. Zakat itu kan ada haulnya 1 tahun. Boleh zakat itu disegerakan maksimal 2 haul. Misalnya, yang penting sudah nisab. Haul saya bulan Syawal, sekarang masih Ramadan atau bahkan masih Sya'ban, tapi sudah nisab harta saya. Maka boleh saya keluarkan sebelumnya. Itu sampai nanti maksimal haul 2 tahun. Itu masih boleh. Kalau lebih dari 2 tahun maka orang mengatakan tidak boleh. Nah, ditunggu karena bisa jadi nanti mendekati haul nisabnya sudah di bawahnya. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu misalnya mustahik kemudian terus langsung ke muzaki, ya kalau memang sudah waktunya haul atau maksimal 2 tahun dan memang layak, ya itu kewenangan dari muzaki itu sendiri untuk memberikan kepada mustahik. Dan sebenarnya ya mustahik itu harus dicukupi paling tidak setahun. Misalnya ya ada orang kebutuhannya setahun berapa? 50 juta, dikasih break 50 juta. Jadi mencukupkan zakat itu. Kita kan ndak krono saking akeh sing mustahike ya 1 gak sampai sedina entek. 100 digawe tuku data entek wisane. Kan begitu sekarang. Jadi sebenarnya ya mencukupkan zakat yang diberikan itu mencukupkan mustahik. Ya, tapi ya karena itu sedikit yang sadar zakat. Ya karena dia fakirnya bukan sehari 2 hari, miskinnya bukan sehari 2 hari. Makanya kalau sudah cukup, ya barangkali dia sudah tidak layak lagi tahun depan sebagai penyandang penerima zakat. Ya kalau para sahabat dulu sih yahsabuhumul jahilu agniya, orang yang tidak tahu menyangka kaya, minat ta'affuf dari menahan meminta-minta, menjaga kehormatan dirinya dan meminta-minta. Iya. Ini PR kita bersama, ya. Dan makanya orang Islam kalau banyak yang kaya itu ya bagus. Akan menjadi manfaat bagi saudara-saudara kaum muslimin lain yang fakir maupun miskin. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.